Halo, this is Nat. Aku membantu Nadia untuk menemani kalian belajar kali ini. Kali ini kita akan mempelajari dan membahas salah satu paradigma yang kita sebut dengan paradigma kritisisme. Kira-kira apa ya paradigma kritisisme itu? Kritisisme merupakan salah satu dari banyak paradigma atau cara pandang seseorang terhadap suatu permasalahan. Agar lebih mudah dipahami, kita simpulkan bahwa kritisisme mempunyai dua konsepsi. Konsep yang pertama, kritisisme merupakan kritik internal terhadap sebuah argumen dan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jadi, kritisisme merupakan penelitian dengan bentuk kritik sebagai penilaian terhadap sebuah pernyataan. Dalam menghasilkan pernyataan, logika atau cara berpikir peneliti sangat mempengaruhi penelitian. Maka dari itu, subjektivitas peneliti dalam kritisisme tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada teori-teori kritisisme. Inti dari ajaran kritisisme adalah kebebasan diri dari pemahaman modernisasi dan budaya yang mengakang. Yang pertama ada teori Marxisme. Teori ini memiliki pemahaman bahwa ekonomi menentukan struktur sosial. Dan yang kedua, komunikasi dipandang sebagai hasil dari ketegangan antara kreativitas individu dan hambatan sosial. Yang kedua ada teori Frankfurt School. Teori ini berakar dari ajaran Marx, namun melampaui dan meninggalkan ajaran Marx secara baru dan kreatif. Inti dari teori ini adalah membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern. Teori ini ingin mengungkap segala tabir yang menutup kenyataan yang tidak manusiawi dalam kesadaran kita. Teori yang ketiga adalah teori postmodernisme. Modernitas yang ditandai dengan munculnya masyarakat industri yang telah memanipulasi berbagai hal termasuk pengetahuan. Postmodernisme ini mempunyai dua cabang. Yang pertama ada poststrukturalis yang menolak makna-makna yang sudah terstruktur dalam pemikiran masyarakat, dan yang kedua adalah postkolonialisme yang mempelajari budaya yang ada. Teori yang ketiga adalah teori kajian budaya. Teori kajian budaya berfokus pada perubahan sosial dan membahas pembelajaran budaya yang terhapus karena ideologi-ideologi dominan yang hidup. Teori yang terakhir adalah teori feminisme. Seperti namanya, feminisme ini bertujuan untuk terjadinya kesetaraan antar setiap gender. Kata ageisme mungkin masih terasa asing di pendengaran kita. Ageisme merupakan bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Singkatnya, ageisme sama dengan rasisme atau seksisme, tapi dengan umur mereka. Apakah ageisme ini banyak di Indonesia? Atau kamu sendiri pernah menjadi korban ageisme? Simak video ini selengkapnya. Halo. Hai, ngomong-ngomong kamu umur berapa sih? 24. Oh, 24, masih bisa dibilang millennials dong? Sekilas mungkin perbincangan ini tidak ada anehnya. Dan mungkin jikalau ditafsirkan secara berlebihan akan terdengar seperti mengada-ngada. Mungkin.
Tapi sekarang perbincangan umur atau generasi di media dibarengi dengan gestur dan sikap yang aneh. Seperti cara pembawa acara tersebut memanggil narasumbernya dengan Pasti follower kamu tambah ya sayang? Kenapa sayang? Kamu mau ngomong apa sayang? kata milenial muncul sangat banyak dalam perbincangan antara pembawa acara dan narasumber tersebut. Namun, kata itu lebih mengartikan cara pandang pembawa acara kepada narasumber tersebut daripada substansi topik yang telah dibicarakan. Pembawa acara memandang narasumber sebagai anak muda, serta segala prasangka yang ikut di belakangnya. Nada bicara pembawa acara tersebut pun terdengar sangat menggurui. Seperti ketika ia berkata, Itu murni buah pikiran kamu. Udah dimarahin mama belum? pembawa acara terdengar meragukan kekuatan argumen narasumber sebagai anak muda. Seolah-olah dia tidak bisa berpikir sendiri. Seolah-olah semua keputusan harus disetujui dan diawasi oleh orang tua. Hal ini lumrah karena narasumber jauh lebih muda daripada si pembawa acara. Dan menurut kita mungkin ini juga normal karena terdapat konstruksi sosial mengenai usia di antara keduanya yang disebut dengan ageism. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ageism merupakan bentuk prasangka atau diskriminasi semata-mata berdasarkan umurnya. Dan bukan hanya kepada yang muda, ageism juga sering kali dihadapkan pada para lansia, seperti pada video berikut ini. Saya mau bahas tentang seorang dokter, ini lagi viral kemarin, terkenal karena jadi pemulung di jalanan. Orang tua seringkali dikaitkan dengan sifat yang kolot, lemah, dan membosankan. Sehingga jikalau ada yang melawan stereotipe itu, maka media menyatakannya secara sensasional, bahkan menyedihkan. Hal ini sekilas mungkin tidak ada masalahnya, karena wajar budaya merawat orang tua yang telah mengasuh kita sedari kecil sehingga ketika mereka tua harus kita yang rawat. Juga kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita seringkali menganggapnya naif, tidak tahu apa-apa, serta kerap disepelekan. Topik tersebut sangat menarik menurut saya, karena persoalan ini jarang diketahui dan cenderung diabaikan oleh lingkungan sekitar. Karena dalam beberapa kasus, persoalan ini bisa mengambil kebebasan berpendapat ataupun bertindak orang-orang karena usia mereka. Dan hal ini serasi dengan topik kritisisme yang menjunjung kebebasan bagi semua orang dalam kehidupannya.